Untuk membahas lebih jauh terkait efek samping langka vaksin COVID AstraZeneca yang kini ramai dipertanyakan, kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, selamat sore. Selamat sore, Mas Egan. Salam sehat. Ya, kabar baik. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Bu Nadia. Bu Nadia, ketika ada pengakuan dari perusahaan AstraZeneca bahwa vaksin mereka bisa menimbulkan efek samping langka, ini respon dari Kemenkes seperti apa nih, Bu Nadia? Ya, jadi memang mengenai adanya permasalahan ya efek pembekuan pada vaksin AstraZeneca itu sebenarnya kan kita sudah tahu informasinya pada tahun 2021 ya, di mana kemudian dikatakan ada eh, 37 kasus pembekuan darah di Eropa, di mana pada waktu itu masih merupakan suatu penyelidikan apakah ini efek samping daripada vaksin AstraZeneca. Nah, tentunya kan Indonesia juga melakukan hal yang sama ya untuk semua vaksin, termasuk juga vaksin COVID yang kita gunakan yang bersumber dari AstraZeneca. Dan kita lakukan monitoring apakah dari orang yang sudah mendapatkan vaksin COVID AstraZeneca ini mengalami kondisi-kondisi trombosis ataupun TTI yang seperti disampaikan. Nah, sampai saat ini tidak ada kasus KIPI yang dilaporkan sebagai akibat daripada penyuntikan vaksin AstraZeneca tersebut. Ya, Bu Dini, apakah bisa dipastikan bahwa sampai saat ini tidak ada warga Indonesia yang mengeluhkan pembekuan darah yang kemudian diakibatkan oleh vaksin AstraZeneca itu? Ya, kalau kita lihat penyuntikan penggunaan vaksin AstraZeneca ini pertama adalah batch yang berbeda ya dari yang digunakan untuk penyuntikan vaksin AstraZeneca yang dilaporkan ada kasus TTI ini. Kedua adalah kita melakukan pengamatan dari masa penyuntikan, yaitu KIPI itu adalah 2 sampai dengan 20 hari setelah penyuntikan. Itu yang kita lihat apakah memang ada efek samping atau tidak daripada sebuah vaksin yang kita lihat. Nah, bahkan tadi disampaikan Komnas KIPI pun juga melakukan suatu studi ya di mana di 7 provinsi untuk memastikan apakah AstraZeneca itu kemudian ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang mengarah ke arah trombosis, dan itu sudah tidak didapatkan data tersebut. Dan kita tahu bahwa penyuntikan terakhir itu kan sekitar pertengahan 2023 dan sampai saat ini artinya sudah lebih dari 6 bulan ini sudah tidak kita gunakan lagi, atau saat ini sudah tidak ada lagi vaksin COVID-19 AstraZeneca yang kita gunakan untuk penyuntikan COVID-19. Bu Nadia, untuk orang-orang yang mengalami pembekuan darah ini bisa mengetahui tidak pembekuan darah yang terjadi pada mereka ini disebabkan salah satunya karena vaksin AstraZeneca. Bisa terdeteksi tidak itu? Ya, sebenarnya KIPI itu paling gampang terdeteksi kalau kemudian setelah 4 sampai dengan 20 hari pasca vaksinasi ya. Jadi memang terlihat efek langsung terjadi kejadian ikutan pasca kita disuntik vaksin. Tapi kalau rentang yang sudah sampai 6 bulan ataupun lebih itu perlu tentunya pemeriksaan lebih lanjut. Apakah memang ada korelasi antara penyuntikan vaksin AstraZeneca yang mungkin sudah disuntikan lebih dari 6 bulan yang lalu, kemudian muncul gejala TTI ini, atau memang sebenarnya sudah ada gejala trombositosis ini sebelumnya, karena ini memang perlu suatu pemeriksaan ya yang lebih teliti. Dan kita bisa lihat dari kasus vaksin AstraZeneca ini kan memang baru bisa dibuktikan di pengadilan itu, dan AstraZeneca sendiri juga menyampaikan kemungkinan daripada TTI ini dari vaksin AstraZeneca, dan ini sudah saya rasa sudah bertahun-tahun ya, setidaknya dari 2021 sejak disampaikan adanya 37 orang di Eropa yang mengalami gejala daripada trombositosis ini. Jadi memang kalau kita lihat pengalaman bahwa monitoring yang terus dilakukan oleh Komnas KIPI untuk memastikan gejala ini, dan juga gejala-gejala ini dipastikan diketahui para tenaga medis untuk kemudian melaporkan kalau memang ada hubungannya dengan vaksin AstraZeneca. Gejala-gejala yang perlu diwaspadai seperti apa, Bu Nadia?
Ya ini kalau kita lihat ya sebenarnya, AstraZeneca sendiri juga sudah menyampaikan pada awal, pemberian vaksin AstraZeneca. Artinya Mhm, kondisi yang spesial yang harus dipastikan pada orang-orang yang menerima vaksin AstraZeneca adalah orang yang memiliki riwayat pembekuan darah atau trombosis. Kemudian orang yang punya penyakit stroke, waktu itu kan kita tidak lakukan penyuntikan ya, ataupun mhm. orang yang punya, mungkin riwayat perempuan, dengan keguguran berulang. Nah, ini memang salah satu kriteria-kriteria ini menjadi kemudian mereka tidak bisa menerima vaksin AstraZeneca ataupun mereka harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter ahli. Nah, artinya kalau kita mau melihat gejala-gejala seperti inilah ya, artinya adanya, pembekuan darah ataupun trombosis ya pada orang-orang yang kalau kita lihat kasus-kasusnya itu di pembuluh darahnya ada banyak pembekuan darah yang kemudian nanti diperiksa lebih lanjut, dicari penyebabnya, mungkin berhubungan dengan vaksin AstraZeneca ataupun juga, riwayat keguguran berulang itu bisa menjadi tanda-tanda. Karena memang, secara klinis akan sangat sulit ya Mas Egan ya untuk Iya. masyarakat awam mengenali gejala, pembekuan darah ini. Mhm, mhm. Apakah kita masih menggunakan vaksin AstraZeneca, Bu Nadia, saat ini? Ya, sejak, situasi pandemi COVID-19 kita cabut ya, kita juga sudah menentukan ya bahwa tidak semua orang mendapatkan, vaksin COVID-19. Dan vaksin COVID-19 ini sudah menjadi program nasional dan karena kita sudah memiliki vaksin buatan dalam negeri, tentunya vaksin buatan yang luar negeri ini sudah tidak kita gunakan lagi di dalam program nasional. Kita saat ini, menggunakan vaksin Indovac ataupun Inavac sebagai vaksin yang kita gunakan di dalam, program pemerintah. Tetapi, tentunya vaksin ini tetap beredar dan masih tetap bisa digunakan, kalau kemudian mereka mendaftarkan, dan mendapatkan surat izin edar, untuk bisa diedarkan, di negara kita. Mhm. Bu Nadia, apakah ada imbauan khusus kepada orang yang mengalami pembekuan darah dan menggunakan vaksin AstraZeneca ketika pandemi COVID-19? Ya, jadi, kami boleh mengingatkan ya Mas Egan ya, bahwa dari sisi safety atau keamanan kita tahu Mhm. vaksin itu sudah melalui 4 tahapan uji klinis, mulai dari uji klinis laboratorium, hewan, kemudian pada populasi manusia dalam jumlah kecil, kemudian pada populasi yang lebih luas, yang kemudian itu kalau semua 4 tahapan uji klinis keamanan ini sudah dilalui, artinya memang, sudah sangat aman untuk digunakan pada populasi yang besar. Yang kedua Mhm. adalah efek samping mungkin saja terjadi karena kita, manusia ini tidak sama responnya terhadap sesuatu ya, itu pertama. Yang kedua, ras dan genetik juga mempengaruhi. Jadi responnya bisa berbeda, kalau ini mungkin banyak terjadi di Eropa, belum tentu ras Asia ataupun ras lainnya juga mengalami hal yang sama. Jadi, memang karena responnya berbeda-beda ini tentunya, menjadi pertimbangan. Nah, kalau kita melihat sudah lebih dari 1 miliar orang mendapatkan vaksin AstraZeneca dan memang ada beberapa kasus yang sangat kecil, kurang dari 1/1000 penduduk, yang artinya lebih banyak nyawa yang diselamatkan dari kematian dan sakit berat dibandingkan dengan mereka yang mengalami efek samping. Dan ini pertimbangannya mengapa kemudian vaksin ini, tetap dianggap safety karena banyak sekali nyawa yang sudah diselamatkan dibandingkan kalau kita tidak menggunakan vaksin sehingga akan lebih banyak kematian yang terjadi. Nah, tentunya apa yang kemudian kita harapkan ya masyarakat untuk tetap waspada, terutama mereka yang punya riwayat-riwayat tadi, riwayat stroke, riwayat keguguran berulang, ataupun riwayat pembekuan darah untuk kemudian menyampaikan pada saat kalau memang akan mendapatkan vaksin, AstraZeneca ini. Mhm, mhm. Eee, Apakah warga tidak perlu khawatir, Bu Nadia, apabila mereka sudah menggunakan vaksin AstraZeneca, lalu kemudian ada pemberitaan seperti ini, kira-kira hal-hal apa kemudian yang bisa dikatakan supaya warga ini tidak khawatir begitu, Bu Nadia, ketika ada informasi seperti ini? Ya, tadi, penjelasan saya sudah sampaikan ya, masyarakat tentunya tidak perlu khawatir. Kalau kemudian kita mendapatkan vaksin COVID-19 AstraZeneca mungkin di tahun 2021, 2022, sekarang sudah 2024, seharusnya sudah tidak ada lagi kejadian ikutan pasca imunisasi yang muncul. Tetapi kita tetap waspada, terutama mereka orang-orang yang punya tadi faktor resiko, yaitu yang punya riwayat stroke, kemudian perempuan yang punya,
riwayat keguguran berulang, kemudian orang-orang yang punya permasalahan dengan darah ya, artinya kemungkinan misalnya trombositnya ataupun pernah mengalami pembekuan darah. Di luar hal tersebut tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, baik Bu Nadia, terima kasih sudah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore Bu Nadia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.